kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, sebab Tuhan begitu baik dan tetap mengasihani kami. Berkati kami Tuhan, terlebih kami pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semakin dikuatkan lewat firman-Mu, agar apapun yang terjadi, kami hanya tetap mengharapkan pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2020, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang pertama ada sebuah pernyataan daripada pemazmur yang patut untuk kita renungkan. Dikatakan demikian, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa daripada pemazmur. Kenapa dia berkata kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku? Sebab semua orang di dunia ini, siapapun dia, itu tidak dapat diandalkan. Lewat pernyataan itu, ia tidak mengandalkan kekuatannya juga, tapi hanya percaya kepada Tuhan saja. Ia mengangkat jiwanya kepada Allah. Jiwa adalah pusat kepribadian manusia. Mengangkat jiwa kepada Allah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Seluruh perhatian dan konsentrasi pemazmur diarahkan kepada Allah dalam menghadapi musuh yang kuat. Pemazmur sadar kalau ia tidak berdaya, sehingga ia mempercayakan dirinya kepada Allah, sehingga ia tidak akan dipermalukan oleh musuh. Jemaat Tuhan, semua orang yang ingin diberi Tuhan kekuatan pasti akan tetap mengingat Tuhan. Oleh sebab itu, pernyataan ini mengingatkan kita juga agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan. Angkatlah jiwa kita kepada Tuhan. Berharaplah akan penyertaan Tuhan. Dalam menghadapi permasalahan ataupun musuh, juga pemazmur bermohon, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Pemazmur bermohon agar Tuhan senantiasa menjadi pandu sebagai guide dalam kehidupannya, agar dia senantiasa berjalan dalam kebenarannya dan tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang penuh kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum Tuhan. Tuhan menuntun kita pada jalan kebenaran yang berfaedah dan penuh berkat. Tuhan tidak pernah menuntun kita di jalan yang tidak tepat, di jalan yang penuh dengan resiko. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, penyertaan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah pernyataan juga yang diinginkan oleh pemazmur untuk Tuhan lakukan. Itulah yang dinyatakan lewat nats firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Saya yakin kita semua pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat jahat, pasti pernah jatuh ke lembah kekelaman. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan tetap meluruskan kehidupan kita, meluruskan perjalanan kehidupan kita. Akuilah segala dosa-dosa kita, akuilah segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau pemazmur berkata, janganlah kau ingat, memang itulah Tuhan yang kita kenal. Dia tidak pernah mengingat-ingat segala kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kata rahmat
seakar dengan kata rahim, menggambarkan cinta kasih ibu kepada anaknya. Dan kata kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah kesed, yang berarti bahwa ketika Allah membuat suatu perjanjian, dia komitmen pada dirinya sendiri untuk memelihara perjanjian itu. Karena Allah adalah setia, jika Allah memperhitungkan dosa-dosa kita, maka kita akan rapuh seperti kayu lapuk dan seperti kain yang dimakan ngengat. Oleh karena itu pemazmur memohon agar kiranya Allah dengan rahmatnya seperti ibu terhadap anaknya sendiri, demikianlah ia memohon kepada Allah memandang dirinya, dan dengan kasih setia Allah yang melebihi murkanya menerima dia dan menjadi penolong bagi dia. Semua bukan karena kebaikan, tetapi hanya karena rahmat dan kasih setia Allah semata yang menolong pemazmur, dan kita semua luput dari kesesakan dan pergumulan. Pemazmur menyadari bahwa banyak kesalahan yang dia perbuat dalam hidupnya. Mungkin kita pun sering menyadari begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sering kita buat pada masa hidup kita. Mungkin pada masa muda kita, mungkin yang lalu yang telah kita lakukan. Pada saat menghadapi pergumulan hidup dan kesesakan, bahkan ancaman dari musuh-musuh, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya. Marilah kita tetap mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, ingatlah aku sesuai dengan kasih setiamu. According to your love, remember me. Saya yakin kalau kita memiliki sebuah pernyataan yang seperti ini, ingatlah aku ya Tuhan, sesuai dengan kasih setiamu, pasti Tuhan akan mengingat kita. Bukan hanya mengingat, bahkan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu yang kami rasakan. Ajar kami agar kami tetap melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Janganlah kiranya mengingat-ingat segala dosa dan pelanggaran kami, tapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.